Kira-kira begitu ya kalau latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini tolong disusun secara sistematis ya Pak Ahmadi. Siap, dosen. Secara sistematis. Saya suka kalau misalnya menyusun latar belakang masalah itu, artinya kan ini soal alasan mengapa masalah ini diangkat. Supaya sistematis, coba misalnya 2 paragraf pertama ada alasan normatif, gitu kan? Ya. Alasan normatif itu artinya alasan yang merujuk kepada norma-norma atau sistem nilai ajaran agama yang mengapa kemudian masalah ini layak diangkat. Misalnya boleh mengutip ayat Al-Quran, misalnya ayat yang terkait dengan pemeliharaan Al-Quran itu boleh dikutip ya, atau hadis-hadis itu alasan normatif. 2 paragraf kedua alasan regulatif ya, alasan regulatif itu kebijakan. Karena memang pendidikan itu selalu terkait dengan kebijakan, maka ketika meliti pendidikan itu paling tidak ada alasan regulatif yang harus diambil ya. Misalnya undang-undang Sisdiknas atau misalnya kebijakan Permendikbud nomor berapa itu tahun 2022 tentang kurikulum merdeka mengenai fokus kepada agama Islam, atau misalnya surat edaran BKSP ya, Badan Kurikulum dan Standar Penilaian gitu kan, BKSPA ya, itu tentang standar isi kurikulum merdeka gitu kan. Silakan disampaikan. Yang ketiga ada alasan teoretik. Nah, 2 paragraf pertama alasan teoretik. Alasan teoretik terkait dengan teori. Misalnya kalau hafalan itu kan secara teori payungnya adalah behavioristik. Misalnya tentang pendekatan reinforcement gitu kan ya, penguatan atau drill gitu kan. Nah, itu disampaikan di alasan teori. Nah, yang keempat, ini yang paling banyak porsinya, yaitu alasan empirik. Alasan empirik tentu saja bisa berangkat dari penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Pak Ahmadi terkait dengan bagaimana problematika karakter gitu kan di anak-anak pelajar secara umum, atau lebih mikro lagi penelitiannya di anak-anak MTS, di mana tempat Pak Ahmadi melakukan penelitian. Jadi diorganisasikan lagi latar belakang masalahnya supaya enak membacanya dan enak disajikan. Kemudian bagaimana proses pembiasaan mengaji juz amma ya yang dilakukan di MTS Language Insan. Bagaimana proses pembiasaan, bagaimana pelaksanaan ya, mendingan enaknya begitu ya Pak Ahmadi. Siap Pak dosen. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan mengaji juz amma kalau pelaksanaan kan berarti tidak perlu ada dilakukannya ya. Jadi bagaimana pelaksanaan pembiasaan mengaji juz amma di MTS Language Insan Mandiri gitu kan. Nah, ini kalau misalnya kita organisasikan menjadi sebuah riset gitu kan begini nanti organisasi risetnya. Pertama, data yang diperlukan Pak Ahmadi adalah data tentang pelaksanaan pembiasaan mengaji gitu kan, pertanyaan pertama ini. Yang kedua, nah jadi bagaimana pelaksanaan ya Pak Ahmadi ya, bagaimana pelaksanaan pembiasaan mengaji juz amma di MTS Language Insan Mandiri dan seterusnya. Jadi tidak perlu ada proses, bagaimana pelaksanaan saja. Bagaimana pelaksanaan. Nah, kalau misalnya pertanyaan ini mau dijawab, berarti pengorganisasian risetnya adalah
pertama, data yang diperlukan adalah data tentang pelaksanaan pembiasaan mengaji, gitu kan? Jenis datanya terserah mau jenis data kualitatif atau jenis data kuantitatif. Kalau jenis datanya kualitatif, berarti dilanjutkan dengan jenis datanya jenis data kualitatif. Pertanyaan berikutnya adalah dengan apa data kualitatif itu diperoleh? Ini berbicara tentang instrumen pengumpulan data. Data itu diperoleh tentu dengan observasi bisa, dengan wawancara bisa, dengan studi dokumentasi bisa, misalnya. Sudah kan diorganisasikan sumber datanya, data primernya apa? Data primernya observasi boleh, lalu kemudian wawancara, lalu dokumentasi. Studi dokumentasi itu bisa misalnya modul ajarnya atau RPP-nya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah sumber datanya dari mana? Sumber datanya dari mana? Nah, sumber datanya tentu saja dari proses pembelajaran siswa di kelas, dari guru, dari siswa, gitu kan, itu sumber data. Lalu bagaimana data itu dianalisis? Nah, tentu data dianalisis terserah, mau data kualitatif tentu berbeda dengan data kuantitatif. Apakah misalnya ada analisis statistik? Ya, boleh-boleh saja, berarti kan menguji hubungan, efektivitas hubungan antara pembiasaan sama terhadap kesadaran karakter religius atau terhadap karakter religius. Boleh dengan uji statistik diferensial, gitu kan? Atau misalnya dengan analisis kualitatif, ya berarti kan harus memahami betul bagaimana cara analisis data kualitatif, mulai dari collecting data, gitu kan? Data lalu kemudian display data, reduksi data, gitu kan. Iya Pak dosen. Kalau misalnya, nah yang pertanyaan kedua, bagaimana karakter religius? Bagaimana karakter religius? Nah ini juga sama. Bagaimana karakter religius yang terbentuk? Bagaimana karakter religius siswa? Ya. Jadi jangan ada bagaimana karakter religius yang terbentuk, cukup bagaimana karakter religius siswa atau bagaimana dampak, gitu kan? Pembiasaan mengaji atau langsung aja bagaimana karakter religius siswa setelah melalui pembiasaan mengaji. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana tantangan, ya, bagaimana tantangan atau hambatan dalam melaksanakan program pembiasaan mengaji bagi peningkatan efektivitas religius. Nah, jadi ketika menggunakan bagaimana berarti kan knowing how, ya, ada pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur tertentu. Apa prosedurnya? Ya prosedurnya adalah penelitian, ya. Penelitian. Misalnya pertanyaan pertama, jenis data apa yang diinginkan? Untuk menjawab pertanyaan kedua, ya dari pertama. Contoh sekarang kedua. Bagaimana jenis data apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kedua? Tentu jenis datanya adalah jenis data tentang karakter religius, ya. Data tentang, bukan jenis data. Data tentang apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kedua? Data tentang karakter religius. Jenis data tentang karakter religius itu seperti apa? Mau kuantitatif atau kualitatif? Kalau misalnya kuantitatif, berarti ya jenis datanya adalah jenis data kuantitatif. Bagaimana cara memperoleh data kuantitatif itu? Menggunakan survei. Survei tentang apa? Survei tentang karakter religius. Siapa sumber datanya atau sampelnya? Sampelnya adalah siswa yang mengikuti program pembiasaan mengaji. Bagaimana analisis data itu perlu setelah diperoleh? Ya tentu saja dianalisis kuantitatif deskriptif, misalnya. Jadi boleh menggunakan kualitatif, boleh menggunakan kuantitatif, ya terserah nanti teman-teman. Siap Pak dosen. Yang berikutnya yang menjadi catatan adalah kajian pustaka. Oke, luar titik pendidikan Papua boleh. Prinsipnya adalah diagnostik, ya. Iya. Oke. Karakter religiosity itu apa? Coba cari religiosity, ya. Religiosity.
Coba cari di OpenRead ya. Pernah buka OpenRead nggak seperti yang saya sampaikan? Kemarin sempat gak ada Sen. Ya, coba OpenRead apa yang disebut dengan religiosity. Religiosity kalau mau apa juz ama ya. Saya kira cukup ya. Iya, terima kasih Pak dosen. Ya, terima kasih. Itu saja, monggo dilengkapi sama Pak Atami, monggo. Coba ini apa namanya footnote-nya ini kok hurufnya dibesarkan kenapa itu? Sebetulnya apa Pak Ahmad ini? Kenapa hurufnya jadi pol ini di proposal ini? Iya Pak dosen. Ini kenapa di footnote hurufnya dibesarkan ini? Bukan dibesarkan, dibolkan, ditebalkan. Oh mungkin tadi kirim. Enggak. Oh, ke itu aja kan, ke pijit. Oke, lalu metode penelitian. Oke, oh penelitiannya. Monggo ya, itu jelas saja nanti ya, mendalam penelitian sama Pak Atami. Monggo Pak Atami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Musli. Pak Ahmadi, beberapa catatan dari saya tadi sebetulnya dari Pak Musli sudah lengkap ya, semuanya sudah dibahas. Betul Pak, tadi di bagian alasan ini Pak Ahmadi harus bisa menjelaskan bahwa ini saya melakukan ini tuh karena ini suatu amanat, misalnya dari regulasi, kemudian dari segi segi aturan memang ini harus dilaksanakan. Jadi Pak Ahmadi harus bisa menjelaskan ini, dan itu banyak sekali Pak Ahmadi, dari mulai secara hadisnya, secara dalilnya itu ada, kemudian secara aturan di Permendikbud juga biasanya ada. Jadi silakan Pak Ahmadi cari itu supaya Pak Ahmadi menyusun latar belakang itu, karena memang ini alasan-alasan ini yang menguatkan Pak Ahmadi memang harus meneliti tentang ini. Nah itu tuh belum melihat. Sebetulnya di catatan saya di bimbingan juga kan itu sudah ada Pak Ahmadi, cuma memang sama Pak Ahmadi belum diperbaiki sepertinya gitu. Kemudian teori juga sama, di bagian teori itu Pak Ahmadi cari teori yang mengatakan bahwa pembiasaan yang secara berulang ini dapat membentuk suatu karakter. Itu ada banyak sekali yang mengatakan itu Pak Ahmadi. Jadi Pak Ahmadi silakan cari itu, pembiasaan yang berulang dapat mengubah karakter gitu. Jadi teori itu yang nanti berangkat dari teori itu Pak Ahmadi untuk menyusun instrumen penelitiannya pun dari teori itu saja nanti gitu. Jadi kalau dua itu sudah muncul ya Pak Ahmadi bisa enak nanti menyusun instrumen pertanyaan penelitiannya gitu. Kemudian tadi di bagian latar belakang itu muncul degradasi moral dan kenakalan anak. Ini kan asumsi ya Pak Ahmadi ya. Ini Pak asumsi Pak Ahmadi sebagai penulis peneliti. Nah ini dikuatkan oleh referensi Pak Ahmadi. Boleh referensinya dari media atau dari ada penelitian yang mengatakan bahwa sekarang warga negara Indonesia ini ada degradasi moral, kemudian ada juga kenakalan anak, dan kejadian apapun itu yang berkaitan sama hal yang berkaitan sama negatif gitu, misalkan isu negatif, nah itu kan bisa dari media, bisa dari berita-berita gitu. Itu silakan Pak cantumkan, misalnya dikutip dari kompas.com begini gitu, maka saya sebagai peneliti mengatakan bahwa ini gitu. Atau Pak Ahmadi mengatakan bahwa sekarang ini atau saat ini terjadi degradasi moral dan kenakalan anak di usia berapa misalnya itu. Hal ini diperkuat oleh data dari BPS atau apa misalnya, atau data dari kompas.com yang melansir bahwa terdapat data misalnya. Jadi itu asumsi yang kita sampaikan dalam penelitian itu diperkuat oleh data, fakta ataupun peristiwa seperti itu. Kemudian tadi setuju sama Pak Musi ya, bahwa kalau judulnya sudah disebut jadi tidak perlu lagi dicantumkan untuk studi kasusnya. Jadi karena itu sudah secara terang benderang disebutkan di judul gitu. Kemudian untuk alasan tadi, alasan dalam latar belakang itu tidak menggunakan ChatGPT ya Pak Ahmadi ya. Yang waktu itu Pak Ahmadi sepertinya alasannya itu alasan dari ChatGPT, jadi nggak hidup gitu, alasannya itu jadinya nggak hidup gitu. Kemudian untuk di bab 2, betul sepertinya kalau di kita itu mungkin nanti Pak Musli bisa konfirmasi,
sepertinya tidak menggunakan footnote ya Pak. Jadi di kita itu menggunakannya body note, jadi nggak ada footnote sebetulnya gitu. Ini saya nggak tahu Pak Ahmadi ini apakah ngeceknya dari mana, tapi kalau di kita ini tidak menggunakan footnote, jadi nggak perlu ada footnote-nya gitu, karena menggunakannya body note. Jadi hanya dicantumkan, kemudian semuanya masuk di daftar pustaka. Jadi nggak menggunakan footnote gitu. Kalau di kita ya di prinsipal ini beberapa skripsi yang saya bimbing sebetulnya tidak menggunakan footnote gitu untuk sistematika penulisannya gitu. Kemudian Pak Ahmadi boleh dijelaskan kepada kami langkah yang akan Pak Ahmadi lakukan ketika pengambilan data itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya selaku guru rohis dan pembimbing anak-anak pembiasaan untuk mengaji. Sebelum anak-anak melakukan aktivitas pembelajaran jam 8, 1 jam sebelum anak-anak belajar saya arahkan pergi ke masjid untuk pembiasaan setiap hari. Ini termasuk adalah salah satu kegiatan unggulan di sekolah kami. Maka dengan ini saya untuk sebagai guru rohis sekaligus di sini sebagai peneliti, maka dengan ini saya untuk melakukan ini. Itu mungkin saja Pak dosen. Pengumpulan datanya tadi kan Pak Ahmadi menggunakan observasi, wawancara begitu ya. Siapa yang diwawancara, kemudian observasi mencari data apa, dan wawancara mencari data apa Pak? Untuk observasinya, observasi data yang pertama sasarannya adalah yang pertama kepala sekolah, kemudian gurunya, dan ketiga adalah anak-anak didik supaya untuk pembiasaan untuk menghafal juz ammah. Kalau untuk gurunya berarti siapa aja Pak? Untuk kepala sekolah gurunya sebanyak 12 guru, yang kebetulan ada guru dari PAI, Ibu Ade, dan kemudian kepala sekolahnya adalah Pak Farid Wijayanto. Berarti Pak Ahmadi bukan jadi Pak Ahmadi memposisikan diri sebagai peneliti ya, bukan sebagai guru anak-anak ininya. Iya. Karena nanti kalau Pak Ahmadi sebagai guru dan juga sebagai peneliti, nanti hasilnya bagus gitu. Karena Pak Ahmadi sebagai gurunya misalnya gitu. Ya Pak ya, berarti menelitinya dengan guru yang lain ya Pak ya. Gitu. Iya. Oke, saya mungkin pada saya saran saya Pak Ahmadi nggak apa-apa untuk bertanya-tanya ke guru yang lain, bertanya ke peneliti yang lain, atau bertanya ke orang yang menurut Pak Ahmadi bisa dijadikan kalau saya bertanya ke orang ini nih, itu apa daripada Pak Ahmadi saya nanya ke ChatGPT gitu, karena takutnya nanti berbeda Pak hasilnya gitu. Jadi Pak Ahmadi nggak mau minta saran dari teman aja nggak apa-apa. Jadi saya waktu itu sudah pernah menyampaikan ke Pak Ahmadi, kalau Pak Ahmadi bingung cari teman yang ada di sana yang menurut Pak Ahmadi bisa untuk membantu gitu. Karena supaya Pak Ahmadi tahu ini arahnya kemana. Tentu kami sebagai pembimbing juga akan mengarahkan Pak Ahmadi gitu. Tapi biar Pak Ahmadi secara teknis nggak bingung, nggak apa-apa minta saran dari teman. Begitu Pak Ahmadi ya. Siap Pak dosen. Terima kasih Pak Ahmadi, silakan. Iya. Silakan ditutup Pak Ahmadi. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak dosen Muslihuddin dan Bapak dosen Isnul Hitami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses terus Pak Ahmadi, lancar-lancar skripsinya ya. Iya. Keluar.
Aduh, tuh.